Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon izin ya Ibu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Iya, ada, silakan. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah Ibu hari ini sedang tidak sibuk? Tidak. Jadi begini Ibu, saya ingin mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di TK kita ya Bu ya. Baik Ibu, saya langsung saja. Apakah selama Ibu di sini ada enggak kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini Bu? Selama saya menjadi kepala sekolah di TK Negeri 1 ini lebih kurang sekitar 30 tahun, memang ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sudah 30 tahun ya Bu ya, waktunya sangat lama ya Bu ya, panjang sekali ya Bu. Baiklah Ibu, menurut Ibu kasus yang terjadi ini termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral Bu? Menurut saya peristiwa yang terjadi ini termasuk ke dalam bujukan moral. Rujukan moral ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana Ibu menyikapi kasus yang terjadi ini Bu? Cara saya menyikapi ini, yang pertama-tama saya akan mencari informasi dulu terkait dengan peristiwa ini. Ya, mencari informasi terlebih dahulu ya, Ya, begitu betul, ya Bu ya. mencari informasi terlebih dahulu. Baik, bagaimana Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini? Memang ya, ketika ini terjadi saya sangat dilema sekali. Jadi yang memang membuat kepala sedikit agak pusing ya, karena memikirkan inilah gitu. Dilema sekali ya Ibu ya, Dilema jika sekali. ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Bu. Betul. Baiklah, selanjutnya Ibu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan ketika mengambil suatu keputusan Bu? Yang saya lakukan adalah pertama, saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Setelah itu saya melakukan musyawarah bersama guru-guru ataupun teman dekat daripada saya. Baik Ibu, Ibu mengumpulkan informasi begitu ya Bu ya, terus melakukan kerjasama juga dengan guru dan rekan-rekan sejawat lainnya ya Bu. Jadi menurut Ibu, apa hal yang paling efektif ketika mengambil suatu keputusan? Menurut saya yang paling efektif adalah melakukan musyawarah. Apapun itu, sebelum mengambil suatu keputusan, hendaknya terlebih dahulu kita melakukan musyawarah bersama-sama dengan guru. Baik, mengambil musyawarah terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum mengambil keputusannya Bu. Baiklah, setelah melakukan musyawarah ini pastinya kita ada tantangan ya Bu ya. Jadi ada nggak tantangan yang Ibu rasakan ketika Ibu mengambil suatu keputusan ini Bu? Tantangan yang saya rasakan memang sangat dilema sekali, karena ada dua kebenarannya, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan harus memilih salah satu daripada kebenaran kita tersebut. Ya. Jadi sangat dilema sekali ya Bu ya, karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama bagus, tapi kan kita harus memilih salah satu begitu ya Bu ya. Jadi apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau jadwal rutin dalam pengambilan keputusan ini Bu? Dalam menyelesaikan suatu kasus ini memang saya tidak memiliki jadwal yang rutin. Jika bisa diselesaikan saat ini, maka saya akan menyelesaikan saat ini juga. Tetapi apabila terbilang agak berat, maka saya akan membuat jadwal tersebut. Jadi kalau bisa diselesaikan saat ini, memang diselesaikan saat ini Ya, gitu ya Bu betul. ya. Tetapi apabila agak berat, Ibu akan mengkondisikannya seperti apa gitu Ya. masalahnya ya Bu. Jadi
Kira-kira dalam ibu mengambil keputusan ini, apakah ibu ada rekan yang membantu? Ketika saya mengambil suatu keputusan, biasanya saya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama guru, tata usaha saya, dan teman-teman terdekat saya. Ibu sangat mengedepankan musyawarah begitu ya Bu ya, bersama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik Ibu, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat dipetik Bu dari cara Ibu mengambil keputusan ini Bu? Dari semua yang sudah saya sampaikan, hal yang dapat menjadi pembelajaran adalah segala sesuatu sebelum kita mengambil suatu keputusan, hendaknya kita harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana manfaatnya ke depan nanti. Dan tidak lupa juga sebelum mengambil keputusan harus tidak ada yang saling tersakiti, dan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam suatu keputusan yang saya buat ini. Baik Ibu, dari jadi banyak sekali ya Ibu ya yang saya dapatkan dari hasil wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan ini Ibu ya. Ibu sangat mengedepankan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah kepada rekan-rekan guru semua ya Bu. Semoga ketika saya mengalami hal yang harus mengambil suatu keputusan, saya berharap saya bisa bersikap bijaksana seperti Ibu. Ya Bu, baiklah Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu pada hari ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian saya. Saya undur diri ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan kita juga diberikan sama Allah. Ibu tidak ibu. Ini kepala sekolah pengambilan keputusan ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ibu. Jadi kita langsung saja ya ibu ya. Oke, boleh silakan. Mau dibahas ditanyakan. Baik ibu, apakah selama ibu menjadi kepala sekolah di PKK ini ada nggak kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi? Kalau di sekolah ibu kerja ini, kalau kasus itu ya pasti ada, tapi tidak berat atau tidak sering mungkin pasti ada. Jadi ada ya Bu ya, jadi ya. Baik Bu, selanjutnya terkait kasus-kasus yang terjadi ini, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau didikan moral? Kebetulan ada kasus yang baru-baru ini yang itu termasuk dalam dilema etika itu dalam dilema etika ya. Baik Bu, terus bagaimana Ibu menyikapi dilema etika yang terjadi di kasus yang dilema etika yang kebetulan yang saya hadapi ini? Ya, salah satunya dia dalam di sini kebetulan pengadilan ini ada menerima anak BK. Itu yang iya, kebetulan tersebut. Jadi di sini
ya dilemanya di sini yang anak ini kita tidak boleh tidak menerimanya, karena kita dianjurkan sama pemerintah untuk menerima anak ini. Nah, sedangkan dilema yang satu laginya ya terhadap orang tua atau wali murid yang lain. Nah, karena kan anak AJK ini kan mereka merasa tidak bisa diterima SKS. Padahal kan dalam lingkungan pemerintah harus kita terima karena mereka juga anak yang harus diberikan pendidikan. Iya benar sekali Bu, karena setiap anak itu kan mempunyai hak ya pendidikan yang ada pendidikan baik dia itu anak istimewa ataupun anak yang normal biasa ya Bu ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ini, di mana seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ada dua kebenaran atau ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih. Iya. Dengan adanya dilema ini, ya keputusan ini tentu dipikirkan sematang mungkin untuk mengambil keputusannya, di mana ya diperlukan musyawarah lah ya. Nah, jadi di sini dengan sudut pandangnya kita memberikan masukan lah kepada orang tua yang anak yang tidak ABK ini, anak yang biasa normal, supaya mereka kita yakinkan bahwa anak ABK ini tidak mengganggu nanti di dalam proses belajar, tidak mengganggu anak-anak mereka. Terus kita juga meminta juga nanti bantuan dari orang tua yang anak ABK ini, karena kita kekurangan guru. Jadi kita yang kerja sama dengan mereka juga lah untuk ada yang dampingi anak yang kita terima ini di sekolah kita ini. Berarti kalau misalnya ambil dari ini ya berarti Ibu akan melakukan musyawarah terus akan bekerja sama begitu ya Bu ya dengan orang tuanya, orang tua dengan anak yang bersangkutan ya Bu. Iya. Baik nih. Selanjutnya dalam Ibu mengambil keputusan ini, apakah ada langkah-langkah yang Ibu lakukan atau prosedur yang Ibu lakukan, Bu? Kalau untuk prosedur istilahnya secara resminya tidak ada saya patokan, cuma saya ambil langkah-langkah sekedar antisipasi gimana supaya anak ABK ini tetap mendapatkan pendidikan setidak-tidaknya bersosialisasi lah dengan anak-anak yang lain. Nah, jadi untuk interaktifnya aja itu aja menurut saya yang akan saya antisipasi untuk menghadapi anak ABK ini. Baik Ibu, adakah hal yang menurut Ibu yang paling efektif Ibu mengambil keputusan ini? Ya kalau dalam keputusan ini anak ABK ini kita harus menerimanya karena di sekolah itu anak tersebut di samping dia perlu bersekolah dengan anak yang umum untuk supaya dia bisa bersosialisasi, karena kalau dia tidak kita terima nanti anak ini akan selamanya menjadi anak yang istilahnya terus tidak ada perubahan pada dirinya sendiri. Jadi saya mengambil keputusan ini menerima anak tersebut, untuk kebutuhan anak itu juga. Nanti supaya anak ini bersosialisasi begitu Ya, supaya dia ada perubahan pada ya. dirinya, jangan seperti itu terus tidak ada perkembangan. Karena dia juga istilahnya katakan manusia juga ya kan ya aku ya. Sekali karena memang setiap anak ini dia mempunyai hak
yang sama. hak yang sama, dia berhak untuk pendidikannya, pengajarannya, dia berhak atas itu semua ya. Iya. Jadi apakah ada tantangan yang dirasakan dalam mengambil keputusan ini? Waktu di awal-awal mengambil keputusan ini memang ada tantangan yang saya rasakan karena keterbatasan dalam akses informasi kami tentang anak ABK ini dan eh, jumlah guru eh, dan penonton guru dalam menangani anak ABK ini terbatas. Itulah yang saya rasakan tantangan yang di waktu menerima anak ABK ini. Karena guru yang terbatas Ya, itu informasi tentang anak ABK-nya gitu, gimana gimananya kita latih tuh apanya ilmunya gitu ya, terbatasnya kita ini ya. Baik Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau jadwal rutin dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus-kasus yang terjadi ini? Kalau jadwal untuk pengambilan keputusan dalam suatu kasus ya mungkin tidak ada terjadwal, itu spontanitas aja sewaktu-waktu kapan ya, kalau ada kasus yang mungkin baru kita nanti adalah buat kerjasama gimana gitu kan supaya tertata gitu kan menangani kasus tersebut. Nah, itu aja. Berarti apabila ada terjadi suatu permasalahan, Ibu langsung menyelesaikan Iya, ya. itu ngambil cara penyelesaiannya. Baik Ibu, kira-kira dalam Ibu mengambil keputusan ini, apakah ada seseorang yang membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Ya harus ada kita orang yang kita untuk ajak diskusi untuk membantu dalam mengambil satu keputusan, apalagi kalau ada permasalahan di sekolah ya mungkin kita akan mengajak musyawarah dari guru, mungkin juga minta bantuan dari yayasan atau komite sekolah ya, adalah melibatkan orang lain, jadi tidak saya sendiri. Ya, jadi Ibu mengajak rekan-rekan guru di sekolah ya, di sekolah dan yayasan. Kalau dulu yayasan juga bisa libatkan untuk mencatatnya. Baik Ibu, untuk yang terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat dipetik dari cara Ibu mengambil sebuah keputusan ini? Dari hasil penelitian ini, di sini saya menyimpulkan bahwa kita di satu sekolah tidak tidak harus menerima anak didik anak yang normal aja, anak yang berkebutuhan khusus juga itu juga harus kita terima karena dia juga perlukan pendidikan. Nah, pendidikan untuk dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-temannya, supaya dia bisa berkembang, supaya anak BK itu dengan keterbatasannya dia bisa dapat informasi-informasi, dapat ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Jadi di sinilah saya menyimpulkan memang sekolah itu harus menerima anak ABK, tetapi dengan tanda kutip kita lihat dulu kondisinya, apakah kondisinya kita perlu bantuan dari orang tua atau tidak, itu kita lihat situasinya. Jadi harus kita terima anak ABK itu di sekolah tempat kita bekerja. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah setelah saya melakukan wawancara bersama Ibu hari ini, saya dapat pelajaran Ibu ya, karena kita tetap harus menerima anak istimewa ini karena memang mereka berhaknya, berhak untuk pendidikan dan pengajarannya. Mereka sama seperti anak-anak kita yang biasanya ya. Jadi pengetahuan yang saya dapatkan juga ketika saya nanti menjadi kepala sekolah seperti Ibu, kalau saya ada pengetahuan seperti ini, mungkin saya akan
mengambil tindakan yang sama ya Bu ya. Jadi kalau begitu saya izin undur diri dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih Ibu. Sama-sama juga.